Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bergabung kembali bersama kami Luwak. Samping saya ada Bang Asrul, Ya. alumni. Demikian pula ada Bang Ismet, tokoh pejuang kita sekarang ini. Jadi kami coba ngomong-ngomong, ada apa sih di negeri ini? Kok dari dulu ribut dulu? Sejak Jokowi ya? Ya, 10 tahun ini. Nah, gimana Bang menurut Bang Asrul? Karena ribut ini dimulai, pertama Jokowi ini dimulai sudah tidak benar. Selama dia jadi presiden. Jadi sebelum jadi presiden. Dulu nggak benar aja. Penglihatan aku aja tidak benar dia. Dari mata psikologiku dan indera keenam aku. Ini orang nggak benar. Melihat dia dulu calonkan. Rusak ini Megawati negara ini. Oh, itu gara-gara Megawati ya mencalon. Oh, Jokowi ini naiknya negara Megawati sama Surya Paloh dan Golkar. Setia Novanto itu pendukungnya merusak negara ini. Aku tuh terus terang aja. Kenapa? Calon PDI pekerjanya apa, tukang sapu dia, atau tukang curi, atau tukang rampok, atau penipu. Kan pekerjaan dia, bukan kader yang diangkat dari comberan kali. Tukang kayu, main kayu. Dari matanya aku lihat. Kebetulan Topik Kemas juga dia suka. Almarhum ya. Iya, sama Panda bicara dia. Karena ini saya lihat dari mukanya, ini orang ini haus kekuasaan. Gitu Topik. Kok tahu aja kau ramanya kok? Nggak, aku tahu lihat mata. Aku juga lihat matanya juga. Sama face-nya. Kenapa? Aku belajar dengan Roni Niti Baskara tahun 1966. Dosen di UI, ahli kriminologi. Ilmunya itu banyak aku pakai. Aku mau ingin jadi ahli kriminologi. Oleh karena itu, dari awal aku dah tahu dia di pencuri dan pembohong. Kenyataan dalam perjalanan itulah. Itu aja feeling aku dulu. Sehingga aku tidak suka memilihnya. Tambah lagi 2016, aku tahu dia anak Gerwani dan bapaknya PKI. Karena aku anti sama Gerwani sama PKI komunis itu. Kenapa? Harta orang harta dia, tanah orang tanah dia. Kenapa? Dia nggak punya agama. Kalau kita seorang beragama, takut buat menipu, mengambil, mencuri. Seluruh agama mengajarin. Oke Bang, Ya. saya mau lanjut ke Bung Ismet. Gimana nih tanggapan Bung tentang apa yang disampaikan Bang Asrul tadi? Ya, Tentang presiden kita, mantan presiden lah. Ini kan ulah dia semua nih. ya. Kita kena kebagian Prabowo, kebagian dampaknya nih. Ya, kena getah. Dia kena getah. Gimana Bang? Ya, menurut saya apa yang disampaikan Bang Asrul tadi adalah sesuatu yang ya bisa dibenarkan secara keilmuan tadi, yang katanya ilmu kriminologi. Saya pikir ini kan episode sejarah Indonesia yang kelam. Oke. Ya. Dalam 10 tahun kemarin ini betul-betul segala nilai, segala tatanan hukum, tata negara, konstitusi itu betul-betul Dilanggar. carut marut dilanggar oleh rezim Jokowi. Nah ini kemudian kita sebagai anak bangsa ada kena getahnya semua, ya. Termasuk pemerintahan Prabowo saat ini kan tinggal bagaimana caranya mencuci piring yang begitu parah gitu. Jadi kebagian cuci piringnya ya. Iya. Nah ini dibutuhkan sebuah keberanian, sebuah mental yang kuat dari Prabowo sebagai pimpinan negara saat ini untuk membersihkan keadaan yang ada ini. Oke, saran konkretnya bagaimana untuk membersihkan ini? Ya, mau tidak mau, Menteri-menterinya. ya, mau tidak mau semua rakyat sudah tahu bahwa kabinet Jokowi katakanlah berisi sapu yang kotor. Tidak mungkin lantai yang kotor mau dibersihkan juga dengan sapu yang kotor. Harus pakai sapu yang bersih. Nah, makanya
kita lihat apakah Presiden Prabowo itu memiliki kemampuan dalam kurun waktu sampai misalnya satu tahun 20 Oktober 2025 sebagai satu tahun pemerintahan dia, bisakah Prabowo membersihkan kabinetnya yang dia sebut dengan gerakan kabinet pada awal mau membentuk kabinetnya kan? Saya boleh tambahkan dikit. Di samping yang abang tadi ceritakan, ada satu yang saya ingat. Prabowo harus berani. Dia harus melupakan, misalnya pada saat itu ada janji-janji dengan Jokowi, ya. Dia lupain itu. Ini kan kita kan bukan belain Jokowi, kita belain bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Betul. Nah, saya rasa itu. Ini tambahan aja, lanjut. Iya, Bang. benar. Memang apalagi Presiden Prabowo kan mantan militer kan, mantan komandan. Jadi harusnya berdasarkan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, ya, itu harus tertanam sebenarnya harus di dalam diri seorang militer sejati. Nah, disinilah ujian Presiden Prabowo sebagai mantan komandan ya, Kopassus ya, pasukan elit, pasukan khusus untuk bisa betul-betul menyelamatkan bangsa ini, sehingga tidak sekedar memberikan wacana-wacana atau janji-janji yang memberikan masyarakat jadi harapannya kadang-kadang mau diharapin tapi kok begini ya, tidak diharapin siapa lagi yang mau melakukan tindakan ini. Pada saat ini memang kebetulan beliau yang menjadi pimpinan negara, yaitu kita tunggu tindakan drastis ya, Presiden Prabowo untuk membersihkan kabinetnya dari orang-orang yang intinya harus reshuffle. Iya, harus reshuffle kabinet secara total. Ya, itu penonton dari Bung Ismet mengharap supaya Prabowo bisa mereshuffle orang-orangnya Jokowi yang terindikasi juga itu koruptor. Betul. Nah, terus menurut abang gimana nih, Bang? Kalau menurut saya paling mudah. Nah, mudah nih, Bang. Sebelum tanggal 20 Oktober nanti, 1 tahun Prabowo dilantik jadi presiden, sangat mudah. Itu ya, yaitu orang boleh banyak pintar, orang boleh banyak pandai, tetapi kalau ide nggak ada, nol besar. Jadi ide itu yang dikatakan itu yang sangat mahal, yang berharga. Saya dapat ide ilham tadi di mobil menuju kemari untuk mengambil rambut dalam tepung, rambutnya dapat, tepungnya tidak berselang. Purnawirawan telah meminta untuk bertemu ke Dewan, tapi Dewan ini saya katakan kurang ajar, tidak menghargai para purnawirawan TNI, pada pejuang-pejuang yang saya banggakan. Saya sangat senang bergaul dari dulu sama TNI. Itu bagaimana, apalagi Kopassus yang lama-lama gila-gila kecil jantung itu kawan saya banyak dulu. Dari tahun 63, 64, 65. Yang gila itu si Malik, Malik sebelum Hendo jadi si Luhut, itu Malik terkenal di sana. Itu kawan dekat saya itu, Malik. Karena gila tuh Kopassusnya, tapi sahabat saya. Jadi gampang sekali. Pertama apa? Udah terangkat si Noel, bajingan ini, korupsi, joman-joman. Noel udah tertangkap lagi Nadiem Makarim, 10 itu, Bang. 10 triliun. Dari awal udah saya prediksi ini bandit. Ini uang pasti dimainkan. Ternyata betul. Dugaan saya terbukti sekarang. Tangkap. Sangat gampang. Purnawirawan untuk ketemu DPR nggak bisa, bagaimana? Malu saya di luar negeri ditanya orang juga. Itu presiden, nggak ada orang lain. Terhadap orang-orang asing yang bertanya sama saya. Rasrul, orang Jerman. Es gibt nicht. The wakil presiden, vice presiden, dan Gibran maksudnya. ya,
the the President Republik Indonesia. Ich weiß nicht genau. Saya nggak tahu. Aber so viele Menschen in Indonesia, the good kualitas. Orang Belanda juga bertanya, malu saya. Tahu banyak saya ini dulu waktu Gus Dur diangkat, disorongkan jadi presiden, bukan menghina Gus Dur saya. Bukan menghina. Sampai sekarang saya tidak mau bersalaman dengan Amin Rais, berdekat tidak mau. Kenapa? Poros tengah yang musuh itu penganiayaan terhadap Gus Dur. Udah buta, istri bukan menghina dia, lumpuh. Masa itu yang ditonjol-tonjol presiden kita? Itu juga ditanya orang di luar negeri sama saya. Kok begitu? Nggak ada orang lain. Saya bersumpah saya tidak mau berkenal dengan Amir. Dipanggil tegak berdiri, salam enggak. Diangkat saya mau jadi wakil bendahara juga di situ. Dicalonkan nggak mau. Alhamdulillah itu sampai sekarang begitulah saya antipati. Kenapa? Kesian. Gus Dur udah buta, di papa-papa, istrinya lumpuh. Ini tampangnya anaknya si narkoboy, anaknya Jokowi ini. Mama memalukan, Gibran apa? Berikut, gampang. Ini udah ada nih data tangkap, apalagi kalau di detail si Karen korupsi perintah Jokowi katanya. Ada data digital. Tapi nggak ada action tuh Bang. Semuanya juga bandit. Seperti si Salsa katakan, yang di Denmark anak cerdas itu, Salsa Utagalung, wah itu memang anak cerdas. Anak cerdas itu. Itu dari menteri sampai DPR-nya itu bandit semua. Nah, dia mantap. Salsa. Menyinggung Gibran juga nggak dia Salsa? Oh, yang aku yang ingat DPR sama presiden, menteri-menteri. Jadi karena udah tertangkap si Karen, saya baca di YouTube juga, itu instruksi nggak bisa dilakukan perintah Jokowi. Termasuk Lambung ya, Tom Lambung ini bajingan Jokowi ini. Nah, dikorbankannya orang. Saya yakin korupsi yang ada dia tuh di rumah tuh bunker, kalau di bank takut ketahuan cepat. Di rumah itu di bawah tanah itu ada uang semua. Minimal 10.000 triliun ada. Kenapa? Sewaktu debat sama Prabowo di Hotel Bidakara, di kantong saya sudah ada 11.000 triliun. Ingat, itu data fakta. Dalam hati saya, jangan-jangan targetnya 11.000 triliun. Dan dia lolos dari presiden, pemerintah uang ada di sini. Oke, target otak saya harus berpikir, padahal itu udah korupsi. Sekarang Karel, berapa korupsi di Pertamina? Si Noel, si Makarin, bapaknya saya kenal tuh, tetangga saya tuh bapak, tahun 72 saya kenal bapaknya tuh. Pengacara dulu kantor di American Express. Si Nono Makarin. Tahun 72 saya kenal sama bapaknya. Saya pulang dari Eropa. Jadi sudah ada data Prabowo kalau ingin berbangsa bernegara, jangan omong-omong juga. Jangan kejar ke Antartika, ke Sahara. Di pelupuk matamu itu. Bandit-bandit yang merusak negara ini, yang memiskinkan, tangkap Jokowi, perintahkan Jaksa Agung atau KPK. Kalau dia perintah sama kita lakuin nggak? Saya bisa lakukan, asal kasih perintah. Anak UI. Kasih kewenangan. Kasih kewenangan. Nah, jadi itu udah gampang selesai. Jokowi masuk, Gibran mundur, aman tidak. Ijazahnya sudah termasuk include di situ nantinya. Ini udah berapa tahun ijazahnya aja
Nggak jelas. Nggak jelas masa itu ijazah aja. Kalau Prabowo mau, dari satu tangkap. Kalau Kapolri nggak berani tangkap Kapolri, tapi ada kerjasama dengan Jokowi. Udah selesai. Tapi Prabowo ini dia tahu dia jadi presiden, tapi dia nggak tahu dirinya dia presiden. Itu yang saya sayangkan. Dia presiden, tapi dia nggak tahu dirinya presiden. Kewenangannya sampai di mana. Oke Bang. Selesai kan? Ya. Terima kasih Bang. Bang Ismail, closing statement-nya gimana? Ya, saya hanya ingin mengingatkan kepada bangsa ini bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Jadi memang harus tegas, tanpa toleransi, tanpa pandang bulu, sebagaimana Prabowo mengatakan itu sendiri. Ya. Oke. Abang, jangan lama-lama. Bisa ada yang mau disampaikan? Ada. Singkat, kalau Prabowo harus punya penasihat hukum. Ada. Kalau penasihat hukum yang tidak berkualitas, yang tidak punya pengetahuan, Ada Yusril, Bang. Yusril itu dia menteri, nggak bisa rangkap-rangkap penasihat hukum. Di sini saya ucapkan dia harus punya penasihat hukum bidang luar negeri. Kalau bidang luar negeri, saya lihat itu Profesor Ismail Maulana. Besar di luar negeri, doktor, profesor, dekan itu. Itu pengetahuannya itu luas. Saya usulkan Profesor Hikmah Juwana. Kenapa Menteri Luar Negeri kita ini masih belum berkualitas? Itu dia pakai. Kedua, tentang ketatanegaraan. Hukum tata negara, dia penasihatnya atau dia sebagai menterinya bagaimana mengatur. Prabowo kan nggak mengerti hukum tata negara. Dia mungkin tembak-tembak selaku. Ya, yang lain ada pakarnya. Itu Refli Harun. Sudah itu penasihat politiknya. Pengamatan saya selama ini, Rocky Gerung itu orang akalnya panjang dan berlandaskan hukum dan filosofi. Nggak ada tandingannya lah. Cuma satu aja yang benci sama Rocky Gerung. Oke Bang. Siapa tahu nggak? Orang kampungnya. Oh, Suni. Bukan Suni. Apa? Itu nggak ada urusannya. Kadang sampah maksudnya. Memalukan sebagai orang Padang. Oke Bang. Nah, itulah cita-cita aku itu. Jadi demikian tadi bincang-bincang kita. Bang Asrul. Nah, saya ada sedikit pesan nih dari teman-teman buat presiden kita Prabowo. Anda bukan presiden dunia, Anda adalah presiden Indonesia. Ya, Anda telah melakukan hal yang positif buat dunia. Keberanian Anda mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia. Tapi di dalam negeri, coba loh. kacau balau kalau kata Bang Asrul. Jadi kita minta, kita mohon supaya bangsa ini, rakyat Indonesia ini perlu diperhatikan. Salah satunya mungkin lantas korupsi yang kita sudah setujui bersama. Ya, Kita angkat topi buat Prabowo soal itu. Tetapi buat kesejahteraan ya, ini belum kita terima, terutama masalah pekerjaan, masalah sandang pangan. Saya rasa demikian dulu. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya buat para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, prioritas, Prioritas justisia. Racikan Berita